Oke guys, jadi ini udah selesai dicat ya. Bagian rangka, swing arm, sama shock depan juga sudah dicat seperti bawaannya silver. Lalu kaliper juga saya cat. Ini sengaja saya cat hitam karena ikutin konsepnya nanti. Terus segitiga, lalu standar 1 standar 2 juga dicat. Ini footstep belakang juga dicat juga silver. Lalu ini kabel bodinya udah saya bersihkan, yang tadinya kotor banget guys, jadi kita bersihkan. Ini juga belum lama si orang sebelumnya belinya, jadi masih kita pakai aja, masih bagus juga waring kabelnya. Untuk velg sengaja belum saya cat karena nanti kemungkinan akan saya ganti. Oke, lanjut kita ke proses rakitnya guys. Here we go. Untuk langkah awal merakit motor ini, saya memasang dulu standar 2-nya untuk sebagai penopang dari rangka. Sebelum itu saya mau amplas dulu ini si as dari standar 2-nya supaya mudah dimasukkan dan sedikit lebih rapi. Kita amplas dulu guys sampai bersih dari karat-karat. Setelah itu saya kasih grease si as standar 2-nya. Lalu kita masukkan ini si pernya ke pengait di rangka dan pengait di standar 2. Ini saya proses kasih grease ya, supaya si as standar 2-nya ini mudah masuk dan tidak lagi banyak karatnya nanti guys. Sekiranya nanti kita mau buka si as dari standar 2 ini tidak susah guys, jadi lebih mudah. Lalu kita proses masukkan as standar 2-nya. Di sini saya membutuhkan satu buah tali untuk menarik si pernya. Pernya itu dikaitkan ke pengait di rangka dan kita akan masukkan di pengait di standar 2-nya supaya bisa menempel. Selanjutnya saya ini mau masang karet dari pelindung si bodi ke rangkanya. Ini dipasang ke 3 sisi. Ini kita pasang dengan cara manual guys. Ini dilipat dulu si karetnya supaya bisa masuk dan dengan bantuan salah satu obeng. Yang sebelah kiri ini lebih mudah karena dia sudah sobek guys, tapi di situ masih bisa dipakai, jadi kita pakai aja. Ini masih dengan bantuan yang sama. Oke, selesai. Selanjutnya ini saya memasang triangle shock depan. Ini sebelum kita pasang kita kasih grease dulu si tempat dari home steernya. Ini kita kasih grease sampai penuh sekeliling dari home steernya. Setelah dikasih grease penuh, lalu kita bisa pasang si pelor dari home steernya. Ini kita pasang pelor bekas dari yang sebelumnya karena pelornya masih bagus. Lalu setelah itu kita kasih juga grease di dalam home steer yang ada di rangkanya guys. Di sini saya kasih grease hingga mengelilingi dari tempat untuk bersandarnya nanti si pelor yang ada di segitiga bawah. Ini dikasih grease sampai penuh. Setelah grease-nya penuh, kita bisa masukkan si triangle yang bawahnya ke dalam rangka ini pelan-pelan guys, supaya si pelor tidak lepas dari grease-nya. Lalu kita
masukkan grease ke bagian homesteer atas ini, seluruh lingkaran yang ada di homesteer atas. Lalu kita masukkan pelor dari segitiganya ini di bagian atas, sama seperti yang di bawah, itu harus rata dan penuh sekujur lingkaran itu. Setelah itu baru kita bisa masukkan penutup dari homesteer bagian atas. Kita masukkan ke asnya ini. Lalu setelah itu kita bisa masukkan pelindungnya dan juga murnya ini sebagai pengencangnya juga nanti untuk homesteer bisa di setel seberapa kencangnya. Lalu di sini saya masukkan segitiga bagian atas maksudnya, dan ringnya, dan juga mur untuk pengencangnya nanti di bagian segitiga atasnya ya guys. Selanjutnya kita masukkan ini baut dari segitiganya yang atas bawah sebanyak 6 piece. Ini sebelum kita masukkan dikasih grease dulu guys, supaya lebih mudah dan tidak ada karat nantinya setelah dipasang lama, karena di sini akan terkena air dari air cuci motor dan air hujan. Kalau dikasih grease ini tidak akan karatan dan lebih mudah nanti dicopotnya. Setelah itu kita pasang ini as shocknya, kita sesuaikan dulu dan kita kencangkan satu saja supaya tidak kendor, dia tidak turun si shocknya. Setelah itu dimasukkan asok bagian kanan ini guys, kita masukkan, diatur sampai sejajar atau sama rata antara kanan dan kiri, dan kita bisa kencangkan bautnya. Here we go. Setelah asoknya sejajar atau sama rata, ini bisa dimasukkan as roda dan velgnya guys. Ini harus sama rata supaya lebih mudah nanti dimasukkannya. Ini dimasukkan perlahan dan dimasukkan juga murnya. Setelah rangka motor bisa berdiri tegak, lalu saya di sini memasukkan si armnya guys. Armnya di sini saya masukkan perlahan, sebelah kanan sebelah kiri ini harus sama guys, perlahan-lahan supaya tidak merusak bagian catnya. Setelah sama rata, baru di sini saya masukkan asnya, as armnya. Sebelum dimasukkan ini sudah dikasih grease ya guys, supaya si asnya tidak karatan nantinya. Kita masukkan perlahan si asnya. Ini sedikit agak susah, jadi saya pakai bantuan kayu balok di sini guys, supaya bisa masuk perlahan dan tidak merusak si asnya. Lalu kita masukkan mur dan kita kencangkan dengan kunci shock di sini guys. Kita kencangkan sampai kencang, benar-benar kencang supaya tidak kendor nanti setelah dipakai lama. Setelah kencang ini kita akan masukkan shocknya guys, shock belakangnya. Ini dia shock belakangnya guys, shock belakang bawaan CBU. Dan ini as shocknya bagian atas, ini sudah mulai berkarat ya. Ini harus dikasih grease dulu guys. Saya berikan grease dulu sampai terlumasi dengan sempurna agar si asnya tidak karatan. Dan ini kita masukkan si shocknya, shock belakang bagian atas dulu, dan kita masukkan si asnya atau murnya, baut bagian atas.
karena murnya itu sudah terpasang di rangkanya guys. Kita kencangkan dengan kunci sok, tapi tidak terlalu kencang dulu guys ya. Lalu bagian bawah juga saya masukkan asnya atau bautnya dari kanan, dan murnya sebelah kiri kita kencangkan dengan kunci sok di sini guys. Setelah itu bagian atas kita kencangkan dengan sempurna.